Malam, perkenalkan nama saya Cindy Roto Margarita Tambunan dengan NPM B1A023350. Dalam video ini saya akan menjelaskan perbandingan tindak pidana korupsi antara negara Indonesia dan Malaysia. Seperti yang kita tahu, korupsi merupakan salah satu kejahatan yang tergolong sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Hal ini karena dampaknya sangat luas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, memperbesar kesenjangan sosial, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki komitmen dalam memberantas korupsi. Namun, meskipun tujuannya sama, pendekatan yang digunakan oleh kedua negara ini memiliki perbedaan. Kita mulai dulu dari yang Indonesia. Indonesia menggunakan sistem civil law atau sistem hukum yang berbasis pada peraturan tertulis. Dalam penanganan tindak pidana korupsi, Indonesia memiliki dasar hukum khusus di luar KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsur tindak pidana korupsi Indonesia meliputi yang pertama, perbuatan melawan hukum. Yang kedua, memperkaya diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, merugikan keuangan atau perekonomian negara. Yang keempat, penyalahgunaan wewenang. Dari unsur-unsur tersebut dapat dilihat bahwa cakupan korupsi di Indonesia cukup luas. Tidak hanya terbatas pada suap, tetapi juga mencakup sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara. Dari segi sanksi, Indonesia menerapkan hukuman yang cukup berat. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara minimal 4 tahun hingga seumur hidup. Denda dalam jumlah besar, bahkan dalam kondisi tertentu seperti saat negara dalam keadaan krisis, dapat dijatuhi pidana mati. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan korupsi sebagai kejahatan yang serius dan membutuhkan penanganan yang tegas. Selanjutnya ada Malaysia. Malaysia menggunakan sistem common law yang dipengaruhi oleh hukum Inggris. Dasar hukum yang digunakan dalam pemberantasan korupsi adalah Malaysia Anti-Corruption Commission Act 2009. Unsur-unsur korupsi di Malaysia ada beberapa, antara lain yang pertama memberi atau menerima suap atau gratifikasi, yang kedua penyalahgunaan jabatan, yang ketiga adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, yang keempat adanya hubungan dengan jabatan publik. Jika dibandingkan dengan Indonesia, pendekatan Malaysia cenderung lebih terfokus pada tindakan suap dan penyalahgunaan jabatan. Untuk sanksinya, Malaysia juga memberikan hukuman yang cukup tegas, yaitu pidana penjara hingga 20 tahun, denda minimal 5 kali dari nilai suap, serta penyitaan aset hasil korupsi. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan efek jera terutama dari sisi ekonomi. Dari perbandingan tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan pendekatan antara kedua negara. Indonesia cenderung menekankan pada penindakan yang tegas dengan hukuman yang berat, bahkan sampai pidana mati dalam kondisi tertentu. Sementara Malaysia lebih menitik beratkan pada pencegahan serta efek jera melalui denda besar dan sistem pengawasan yang ketat. Secara garis besar, Indonesia unggul dalam kekuatan hukuman, sedangkan Malaysia lebih sistematis dalam upaya pencegahan. Sekian video dari saya tentang perbandingan tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Malaysia. Selamat malam, terima kasih.